buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema setiap hari Allah turun ke langit dunia, kamu gak mau curhat. Masya Allah. Nah sekarang aku mau kasih lihat nih jemaah, ada video tayangan ayah yang mencari jasad anaknya di Gaza. Subhanallah. Ini dia jemaah. Ya Allah, Ustaz Syam izin bertanya. Kalau kita mungkin nyariin mainannya anak yang hilang gitu ya, subhanallah. Kalau di sana malah nyariin jasad anak, subhanallah. Di mana-mana orang tua meninggalkan anak, ini mah anak yang meninggalkan orang tua. Ya Ya Allah, sedih banget. Nah Ustaz, aku mau bertanya, kalau memang nih Allah setiap hari, setiap malam turun ke langit, kenapa Allah tidak segera membantu saudara-saudara kita di Gaza yang setiap malam menangis, dizolimi? Kenapa Allah tidak membantu mereka gitu? Atau kenapa Allah tidak membantu orang-orang yang setiap harinya, setiap malamnya menangis kelaparan, ya Allah mau makan apa begitu. Apa memang syaratnya kalau mau dibantu tuh kita harus sholat tahajud dulu? Atau gimana Ustaz, silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari, tabe guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Mata nasrullah, bagaimana Allah menolong kami ini ya Allah? Para sahabat bertanya-tanya ketika bersama dengan Nabi SAW. Lalu datang jawaban dari Allah melalui ayat tadi. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu amatlah dekat. Ibu, kalau disampaikan kepada ibu-ibu sekalian, silahkan ibu-ibu masuk ke dalam surga, bahagia enggak? Bahagia. Ini pahala syahid kalian nih, disampaikan kepada penduduk Gaza. Ini pahala syahid kalian. Kalian telah mati syahid. Kalian menjadi syuhada. Kalian menjadi pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap menjaga ibadah mesti dalam gempuran perang. Mesti dalam kehancuran. Tetap kalian menjaga sholat. Ini pahala kalian. Apa yang mereka katakan orang-orang ini? Orang-orang ini akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, bolehkah kami hidup lagi lalu mati lagi? Bolehkah kami hidup lagi, lalu perang lagi, lalu tersiksa lagi? Kenapa? Karena setelah melihat pahala syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, orang-orang yang syahid di jalan Allah, mereka meminta hidup kembali. Bukan untuk apa-apa. Mereka meminta hidup kembali untuk dimatikan, syahid kembali, saking besarnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk pertolongan Allah tidak mesti yang enak dalam pandangan manusia. Kadangkala bentuk pertolongan Allah itu kelihatan tidak enak, tapi itu justru pertolongan Allah. Ada enggak orang tiba-tiba tobat gara-gara sakit? Ada. Sakit enak atau tidak? Tidak enak. Tapi ada orang tobat gara-gara sakit. Itu pertolongan Allah subhanallah. Ada enggak orang kira-kira tobat gara-gara bangkrut? Ada. Subhanallah. Waktu banyak uangnya lupa sama Allah, tapi dibangkrutkan sama Allah. Bangkrut enak atau tidak? Tidak enak, tapi justru bangkrutnya ini pertolongan dari Allah supaya segera mengingat Allah. Wahai penduduk Gaza, engkau sudah terlalu capek di dunia segala macam. Ini pertolongan Allah datang kepadamu dalam bentuk syahid. Masya Allah. Jadi tidak selalu apa yang kita inginkan itu yang Allah kehendaki. Tapi apa yang Allah kehendaki itu sudah mesti jadi yang terbaik untuk kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Betari. Masya Allah. Sekarang aku mau tanya sama Ustadz Muhammad Asad. Ustadz tadi kan Ustadz pernah mention di segmen sebelumnya, kalau kita misalnya mau diundang nih untuk bisa melaksanakan tahajud di sepertiga malam harus memantaskan diri minimal ya di malam harinya jangan melakukan dosa besar gitu ya, mohon maaf gitu. Nah pertanyaanku Ustadz, bagaimana nih kalau ada seseorang yang maaf dia melakukan dosa besar di malam harinya sebelum tidur dan sebelum melakukan tahajud. Apakah kalau dia berdoa doanya akan dikabulin atau tidak? Silahkan penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya jamaah, Allah ini punya sifat maha pengampun. Apa artinya maha ibu-ibu? Maha itu artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dibandingkan. Kita baik nggak? Baik. Ibu baik nggak? Baik. Tapi Allah maha baik. Maksudnya apa? Manusia baiknya itu masih bisa dibayangkan. Tapi Allah tidak bisa. Nah makanya Allah juga sampaikan.
Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa, Bu. Betul. Semua dosa kita diampuni sama Allah. Kita berbuat dosa di pagi hari, Allah ampuni kita di siang hari. Kita berbuat dosa di siang hari, Allah ampuni kita di malam hari. Kita berbuat dosa di malam hari, Allah ampuni kita di pagi hari. Tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kita mau bertaubat kepada Allah. Dan setiap kali kita berbuat salah, ya kita bertaubat. Jangan pernah putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan salah satu waktu terbaik untuk kita memohon ampun adalah pada saat tahajud. Karena di sepertiga malam terakhir itulah Allah turun, Allah melihat nih, oh siapa hambaku yang lagi mohon ampun sama aku, siapa hambaku yang lagi mohon pertolongan sama aku, maka berikan itu wahai malaikat. Nah, enak gak Bu? Enak. Makanya tahajud ini keutamaannya banyak sekali. Tapi salah satu yang terpenting adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena subhanallah dosa kita itu banyak apa banyak banget Ibu? Banyak banget. Bisa dilihat nggak? Bisa. Seberapa banyak dosa Ibu? Banyak ya. Nah caranya tahajud. Kita mohon ampun sama Allah. Allah katakan juga ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan kasih sayang Allah itu jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kandung kepada anaknya. Ibu-ibu sayang gak sama anaknya? Sayang. Sayang aja sayang banget. Sayang banget. Nah Allah sayangnya itu lebih sayang daripada seorang ibu kandung kepada anaknya. Masya Allah. Maka dari itu jangan tinggalkan tahajud. Ini adalah ibadah tambahan tapi nilainya sangat istimewa di mata Allah. Ya, Allah akan ampuni segala dosa dan Allah akan hapuskan seluruh kesalahan kita. Dan Allah tidak pernah susah untuk menghapuskan dosa kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. Setiap hari Allah sibuk memberikan rahmat untuk hambanya. Dan setiap hari Allah juga sibuk mengampuni seluruh dosa-dosa Masya hambanya. Allah. Jadi kita tuh jangan berputus asa ya Ustadz. Bukan berarti kita udah melakukan kesalahan kayaknya gak cocok gitu kalau bangun tahajud. Gak boleh begitu ya. Gak boleh begitu. Masya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Jamaah di studio nih pada mau curhat gak? Mau? Iya ini mah kayaknya muka-muka kayak ada beban gitu ya. Yaudah yuk langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Hayo tunjuk tangannya siapa yang mau curhat? Siapa? Ibu mau curhat? Yaudah ibu curhat ya. Nggak jadi, ibu yang ini aja. Ibu yang sebelah sini aja mohon maaf. Ibu yang, ibu. Silahkan Bu, ayo ke tengah. Masya Allah. Ya Bu, di sini aja. Ini mic-nya. Hadap ke kamera Ibu, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya dideketin. Mic-nya dideketin. Mic-nya dideketin. Boleh mic-nya dideketin Bu? Iya. Ya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Munawana dari Pontang, Serang, Banten. Masya Allah ya Ibu. Tangan dong. Curhatnya apa Ibu? Saya jadi Curhatnya apa Ibu? saya curhatnya pergi ke luar negeri, minta mohon sama suami mau membantu keluarga untuk anak saya sekolah. Tapi suami saya bilang gini, silahkan kalau kamu pergi saya punya istri lagi. Astagfirullah. Langsung saya bilang sih, oke enggak apa-apa tapi saya pulang nanti sama saya lagi.
Iya gitu. Akhirnya 2 tahun saya pulang, dia nikah lagi, enggak sama saya lagi sampai sekarang. Pertanyaannya bagaimana, Bu? Oh, pertanyaannya ya, yang gimana ya? Boleh dari Ustadz Muhammad Asad, tanggapannya terlebih dahulu, silakan Ustadz, gimana? Insya Allah, baik Ibu, memang hidup ini kan penuh dengan ujian. Ya, Allah memberikan ujian dan Allah memberikan takaran, setiap orang itu ujiannya beda-beda. Ya, mungkin apa yang sedang Ibu alami ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada Ibu. Karena love language Allah itu bukan selamanya tentang kesenangan dan kebahagiaan. Tapi seringkali adalah tentang kesedihan dan kesulitan. Ya. Karena Allah juga katakan, saat aku mencintai seorang hamba dalam hadis qudsi, aku akan memberikan ujian kepada hamba itu sehingga dia meminta dan memohon kepadaku. Nah, kalau dari kasus Ibu yang bisa kami lihat mungkin seperti itu, bahwa memang ini harus dikomunikasikan dengan suami Ibu. Ya. Memang saat menikah istri dan suami tentu punya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Apa itu kewajiban istri? Ya, taat kepada suami, patuh terhadap suami, ya. Tapi tidak wajib mencari nafkah. Nah, tadi yang Ibu lakukan kan niatnya sangat baik sebetulnya. Ibu ingin mencari nafkah, ke luar negeri, membantu perekonomian keluarga. Ternyata suaminya Ternyata enggak memenuhi janji saya gitu. iya, ternyata malah menikah lagi gitu. Nah, Ibu sudah sampaikan atau pernah bertanya pada saat suami mau menikah lagi, disampaikan ke Ibu atau langsung tiba-tiba nikah? Tiba-tiba nikah udah enggak. Tiba-tiba nikah, oke. Berarti Ibu coba diskusi, komunikasi dengan suami. Karena suami pun punya kewajiban. Suami harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada Ibu. Masih dijalankan sampai hari ini? Sampai hari ini udah bercerai. Oh, udah Saya bercerai. yang dicerai, jadi dia mulus sama istri yang muda. Iya, iya. Berarti ya Masya Allah, semoga apa yang Ibu alami itu menjadi ladang pahala bagi Ibu. Dan Allah akan gantikan Amin. dengan yang lebih baik lagi. Amin, Masya Allah. Kalau dari Ustadz Maulana bagaimana, silakan? Nah, inilah yang harus dicamkan kepada semua laki-laki. Dalam hal ini sudah berstatus suami, tanggung jawab suami adalah menafkahi. Dan muliakanlah istrimu. Apalagi istri yang begitu ridha, ikhlas, membantu perekonomian dengan meninggalkan tanah air menuju ke luar negeri untuk mencari nafkah. Apa itu? Kalau bukan membantu suami. Tapi kenapa justru balasannya buruk? Ini zalim namanya. Harusnya suami menjaga kemuliaan rumah tangga. Kalau enggak usah berangkat, nanti aku yang penuhi kebutuhan keluarga. Tapi justru seperti ini kejadiannya. Maka termasuk kezoliman. Kezoliman karena tanggung jawab suami adalah menafkahi. Dan ibu 2 tahun di sana, di luar negeri. Kemudian balik ternyata suami sudah menikah lagi dan ibu langsung diceraikan. Iya. Ya, dengan ini ibu mendapatkan kemuliaan yang besar. Masya Allah. Amin. Amin, Sudahlah, ya Allah. ibu hiduplah dengan anak-anak ibu, dengan keluarga ibu, semangat aja. Jangan berputus asa karena Allah, kita punya Allah. Sekali lagi, kita punya Allah. Sibukkan diri ibu dengan kebaikan, sibukkan dengan ibadah, sehingga suami dalam hal ini karena sudah punya istri lagi, merasa menyesal menceraikan ibu. Gitu saja. Kalau kita dikalahkan dalam hal dunia, maka kalahkan dalam ilmu, dalam akhirat. Maka ikhlas ya Bu. Ya Bu. Ikhlas. Ya Bu, Ikhlas. ikhlas ya Bu, Masya Allah. Ayo dengerin dulu. Bu, buat kita semua yang mungkin kasusnya sama, berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan. Maka seorang ibu, dalam hal ini istri, berdoa aja. Kita punya Allah. Ya Allah, Iya. ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah apa kemauan kita dan anak-anak kita. Ya Semoga Allah. jadi anak yang berguna, Amin. eman sama orang tua gitu, Ya sayang. Allah. Ya Allah, Jadikanlah jadikanlah hidupku hidupku hidup yang bermanfaat. hidup yang membermanfaat. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha. anak yang soleh dan soleha. Coba ibu sapa anak-anak ibu. Ada berapa anak ibu? 5. Ya, coba sapa anak-anak ibu.
Di kamera Bu, silahkan Bu. Sini. Assalamualaikum. Anak-anak. Anak-anakku semoga hidupmu bahagia. Sayang sama ibu dan bapamu semua. Masya Allah. Semoga ingat, sayang, Amin. soleh dan soleha. Ibu mohon maaf saya mau nanya. Ibu sudah memaafkan suami ibu? Udah. Tepuk tangan dulu. Ibu ikhlas. Tanda keikhlasan seorang wanita. Ketika dizolimi justru dia membalas dengan kebaikan. Dengan mendoakan. Dengan memohon ampunan dari Allah. Karena mau tidak mau walaupun maaf ya Bu. Sudah diceraikan. Apalagi punya 5 anak. Dia tetap adalah ayah dari anak-anak ibu. Ya. Ya Bu ya. Darah Jangan itu putus. daging Ya. anak, suami Jangan saya. putus silaturahmi ya Bu. Ya. Tetap jalin silaturahmi. Kalaupun karena 2 tahun ini pisah. Karena pisah kerjaan, kemudian ternyata setelah balik dari tempat kerja, ternyata suami menikah lagi. Sebenarnya ibu yang dizolimi di sini, maka yang dilakukan ibu sudah tepat memaafkannya. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ibu insya Allah ikhlas ya Bu, Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.